Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, yang tidak tahu sampai kapan, yang mudah-mudahan cepat beres ya. Dan seperti di judulnya, video ini akan membahas mengenai besaran dan satuan. Dengan harapannya ya, setelah menonton video ini, kalian bisa memahami apa itu besaran dan apa itu satuan. Beberapa minggu yang lalu, saya jalan-jalan di sekitar rumah, dan kemudian saya melihat ada pelang ini nih, tanah dijual gitu ya. Apakah kalian melihat ada yang salah dari pelang ini? Di mana kira-kira salahnya? Oke, salahnya ada di sini nih, di per meter perseginya. Harusnya kan nggak ada pernya ya, cukup meter persegi saja. Oke, kita edit dulu deh, kita hilangkan pernya, jadi 1000 meter persegi gitu. Nah, di fisika, meter persegi itu disebut dengan satuan. Ketika kita salah menuliskan atau menyebutkan satuan, maka maknanya bisa sangat jauh berbeda nih. Seperti ini nih, 1000 meter persegi. Ya, kalau 1000 meter persegi berarti luasnya 1000 meter persegi. Tapi kalau tadi sebelum diedit 1000 per meter persegi, mungkin asosiasi kita adalah harganya 1000 setiap meter persegi. Ya kan jadi beda jauh ya. Contoh lainnya misalkan kecepatan. Misalkan ada kecepatan 100 km per jam. Nah, maknanya akan berbeda jauh sekali dengan kalau kita menuliskan 100 jam per kilometer. 100 km per jam artinya setiap jam menempuh jarak 100 km. Cukup cepat berarti ya untuk kalau itu adalah sebuah mobil atau motor. Nah, tapi kalau 100 jam per kilometer, artinya setiap 1 kilometer ditempuh dalam waktu 100 jam. Itu namanya kendaraan yang didorong ya. Didorong juga nggak segitunya, lambat sekali. Gitu. Kembali lagi ke gambar yang ini. Di sini Mamah Tati menjual tanah dengan luas 1000 meter persegi. Besaran fisikanya di sini adalah luas. Oke. Nah, apa sih besaran fisika itu? Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Selain luas, masih banyak lagi besaran-besaran fisika yang lain, seperti misalkan ada panjang, massa, waktu, gaya, kecepatan, usaha, kerapatan, temperatur, resistivitas, intensitas cahaya, dan masih banyak lagi yang lain. Besaran-besaran ini ada yang maknanya sama dengan yang kita pahami di kehidupan sehari-hari, misalkan seperti panjang, waktu, kecepatan. Jadi panjang yang dimaksud di fisika ya sama saja dengan panjang yang dimaksud dengan kita sehari-hari. Tapi ada beberapa yang memang istilahnya itu makna di fisikanya agak beda, bahkan beda jauh dari makna di yang sering kita dengar sehari-hari, misalkan usaha. Nah, usaha di fisika itu agak cukup berbeda maknanya dengan usaha yang dimaksud di kehidupan sehari-hari. Nah, itu sudah dijelaskan di beberapa video sebelumnya tentunya. Nah, perhatikan tadi bahwa besaran itu adalah harus bisa diukur. Kalau tidak bisa diukur berarti ya bukan besaran fisika namanya. Misalkan seberapa sedih, seberapa bahagia, seberapa benci, seberapa kesal gitu. Karena tidak bisa diukur, maka itu bukanlah suatu besaran. Nah, selain bisa diukur, besaran juga harus bisa dinyatakan dengan angka. Balik lagi ke gambar yang tadi, ya. Nah, di gambar ini kan angkanya adalah 1000. Dinyatakan dengan angka ini tentunya adalah untuk menghindari subjektivitas. Seperti misalkan contoh yang lain, Monas itu tinggi atau tidak? Nah, tinggi atau tidaknya tentunya bergantung ke siapa yang menjawab dan ke apa pembandingnya gitu ya. Monas mungkin bisa dikatakan tinggi bagi orang-orang yang sehari-harinya melihat gedung-gedung yang ketinggiannya di bawah Monas setiap harinya. Yang mungkin akan mengatakan bahwa Monas itu tinggi. Tapi bagi orang-orang yang setiap harinya sering melihat gedung-gedung tinggi, yang lebih tinggi dari Monas, kemungkinan besar akan mengatakan bahwa Monas itu tidak tinggi. Tapi ketika sudah dinyatakan dengan angka bahwa tinggi Monas itu adalah 132 meter,
Nah, maka ini sudah objektif gitu, 132 meter. Ya terserah mau mengatakan 132 meter itu tinggi ataupun rendah, yang jelas ya udah tingginya sebegitu gitu. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Nah, kembali lagi ke gambar yang tadi ya, ke gambar yang pelang penjualan tadi. Nah, di sini satuannya yang digunakan untuk menyatakan besaran luasnya itu adalah meter persegi. Nah, selain meter persegi, ini sebenarnya masih banyak lagi satuan-satuan yang lain dari luas. Misalnya hektar, are, atau yang lokal di Indonesia ada bata, tumbak, bau, ubin, dan masih banyak lain lagi. Biasanya di daerah masing-masing itu ada istilah yang berbeda-beda juga ya. Satuan-satuan ini yang berbeda satu daerah dengan daerah lainnya sangat bisa terjadi suatu ketidaksepahaman ya, ketika kita misalkan saya orang Jawa Barat ke orang Sumatera gitu, mereka mungkin tidak paham apa ini maksud dengan luas satu bata gitu. Nah, itu baru lokal Indonesia ya, apalagi kalau sudah ke luar, pasti ada istilah-istilah lain lagi. Nah, dari besaran-besaran dan satuan-satuan yang ada itu yang banyak itu, maka menjadi perlu untuk dibuat semacam standar acuan untuk mengatasi keberagaman besaran dan satuan di setiap tempat ini. Dan untuk tidak meribetkan, tentunya dari sekian banyak besaran dan satuan ini harus dipilih beberapa satuan yang bisa mewakili besaran-besaran dan satuan yang ada gitu ya. Sehingga nanti besaran-besaran yang utama ini ditentukan, kemudian besaran-besaran yang lain ini diturunkan dari besaran dan satuan yang utama ini. Nah, besaran apa saja yang dipilih dan siapa yang berhak menentukannya, inilah yang melatar belakangi dibentuknya Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan, ya, yang kemudian menentukan besaran dan satuan dasar. Dan konferensi umumnya yang ke-14, yaitu di tahun 1971, berdasarkan hasil-hasil pertemuan sebelumnya dari panitia internasional, didapatlah 7 besaran pokok seperti ini nih. Ada panjang, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul zat, dan intensitas cahaya. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, jumlah molekul zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Nah, besaran-besaran ini kemudian disebut dengan besaran pokok, di mana besaran-besaran yang lain itu diturunkan dari besaran ini. Di video yang lain nanti kita akan menceritakan bagaimana panjang satuannya bisa meter dan bagaimana definisi 1 meter itu yang kemudian bisa kita kenal sampai hari ini. Yang jelas dari ke-7 besaran pokok ini besaran pokok ini punya 2 kriteria nih, bahwa besaran ini harus dapat diperoleh kembali dan tetap. Maksudnya begini, misalkan kalau jarak diukur, misalkan satuannya adalah jengkal. Oke, jengkal memang gampang diperoleh kembali, tapi kan berubah-ubah ya. Tidak sama antara jengkal yang satu orang dengan jengkal orang lainnya. Karena itu jengkal tidak dijadikan satuan internasionalnya. Dan besaran-besaran itu selain tidak berubah juga harus mudah didapatkan, artinya bisa diulangi percobaannya gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang sama. Tadi dikatakan bahwa besaran-besaran di luar yang 7 itu dinamakan dengan besaran turunan, karena besaran-besaran yang lain itu diturunkan dari besaran-besaran ini. Seperti misalkan kecepatan, ya, kecepatan tidak masuk ke besaran pokok. Nah, karena kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu. Jarak yang ditempuh itu kan panjang ya, panjang jarak yang ditempuh, satuannya meter, dan waktu tempuh, ya waktu itu adalah satuannya sekon, ya, sehingga kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon, diturunkan dari besaran pokok yang tadi ya tentunya. Nah, contoh lain misalkan percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan per selang waktu. Perubahan kecepatan tadi satuannya adalah meter per sekon dan selang waktu itu adalah sekon. Nah, sehingga satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Di sini ada meter dan sekon kuadrat. Ya. Ini tentunya diturunkan dari besaran pokok yang tadi ya. Contoh lain lagi misalkan gaya.
Gaya itu kan massa dikali percepatan. Massa itu satuannya kilogram, dan percepatan tadi satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Sehingga gaya satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram, meter, dan sekonnya ini diturunkan tentunya dari besaran pokok yang tadi. Dan pada kenyataannya, di angka-angka yang kita temui sehari-hari, kita akan mendapatkan angka-angka yang sangat besar sekali, atau sebaliknya kita mendapatkan angka-angka yang kecil sekali, yang sangat besar, misalkan jari-jari bumi sekitar 6 juta meter lebih ya. Kalau dibuat ke notasi ilmiah ini 6,37 kali 10 pangkat 6 meter. Angka yang sangat kecil misalkan adalah selang waktu kejadian di fisika inti 2,35 kali 10 pangkat minus 9 sekon. Nah, ini kan sangat singkat sekali gitu ya. Nah, maka di BIPM ini pada konferensi yang ke-14 ini menyarankan agar adanya awalan yang digunakan untuk 10 pangkat 1 diawali dengan dk, 10 pangkat 2 itu hekto, dan seterusnya ya. Jadi untuk tadi jari-jari bumi yang 6,37 kali 10 pangkat 6 meter, 10 pangkat 6-nya itu bisa kita panggil dengan mega. Jadi jari-jari bumi itu bisa disebutkan 6,37 megameter. Tuh. Dan tadi yang selang waktu kejadian di inti atom itu 10 pangkat minus 9-nya diganti dengan nano, sehingga bisa menjadi 2,35 nanosekon. Nah, selain satuan internasional yang ini, juga ada dua sistem lain yang masih sering kita temui di kehidupan sehari-hari, apalagi di buku-buku ya, di buku-buku panduan, yaitu sistem Gaussian dan sistem British. Gitu. Nah, itu dia sedikit bahasan mengenai besaran dan satuan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Saya Agung Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.